nabi yang kebal dengan senjata tajam. Ia memiliki kekuatan yang super dahsyat. Dengan kekuatannya, nabi ini mampu merobohkan istana dengan pukulannya. Namun, nabi ini tidak memiliki satu umat pun sama sekali. Siapakah nabi itu? Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum teman-teman YouTube. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin cerita sejarah Islam. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Amin. Pada episode kali ini, kita akan mengulas tabir sejarah yang tak terlupakan, menghidupkan kembali salah satu kisah Nabi yang jarang didengar. Kisahnya yang penuh dengan keajaiban dan keberanian. Bayangkan, Nabi yang memiliki kekuatan super ini bisa mengangkat beban berat tanpa keringat, tanpa bantuan alat. Apa yang membuat Nabi ini begitu istimewa, dan apa rahasia di balik mukjizat kekuatan super yang beliau bawa? Siapakah Nabi tersebut? Nah, untuk menjawab semua itu, kita perlu menyelam lebih dalam lagi. Mari kita buka lembaran-lembaran kisah yang akan menggugah jiwa kita. Gak perlu lama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, mari kita simak bersama. Pernah teman-teman mendengar pahlawan hebat bernama Samson? Atau pernah menonton filmnya? Sejatinya ia adalah seorang nabi yang diutus Allah. Nama aslinya ialah Syam'un Ghazi alaihi salam. Ia memiliki tubuh yang kekar dan besar, memiliki otot yang kuat, wajah yang garang, dan rambut yang panjang. Kisah atau nama dari Nabi Syam'un ini tidak tercantum di dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Syam'un merupakan cerita Israiliyat yang diceritain turun-temurun di Jazirah Arab. Ceritanya sudah tersebar jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Namun, kisah Nabi Syam'un ini juga pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu, Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang seorang nabi bernama Syam'un Ghazi. Nabi Syam'un sendiri memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsya'un atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani, sama dengan Simson. Dan dalam bahasa Tiberias, sama dengan Shimshon. Dan dalam kitab Nasrani, ia disebut Samson. Nama Syam'un ini memiliki arti matahari, sedangkan Al-Ghazi berarti yang berasal dari Gaza atau Gaza di Palestina sekarang. Nabi Syam'un ini memiliki mukjizat yang luar biasa. Ia bisa melunakkan besi dan dapat merobohkan istana dengan tangannya. Kekuatan super dari Nabi Syam'un ini begitu luar biasa. Tentunya kekuatan ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Mukasyaful Qulub karangan Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang nabi bernama Syam'un Ghazi. Dikisahkan seperti yang dinukil dari buku Durratun Nasihin, pada zaman Bani Israel dahulu ada seorang nabi Allah bernama Syam'un al-Ghazi. Gelar di belakang namanya itu menandakan keistimewaannya sebagai ahli perang atau pejuang yang perkasa di medan jihad. Ia sanggup berjihad dan berperang melawan pasukan Allah selama 1000 bulan. Bahkan dirinya hanya menggunakan pedang dari tulang rahang unta. Dalam riwayat lain juga menyebutkan, ia juga menggunakan tulang rahang keledai sebagai senjata. Dengan sekali pukul, ia bisa menewaskan lawannya. Dari sela-sela gigi senjatanya itu keluar pula air tawar yang bisa diminumnya kapanpun sang nabi haus. Dari titik sama pun tumbuh daging segar yang bisa dimakannya untuk menghilangkan lapar. Pada masa itu paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Syam'un untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan.
Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun, karena begitu sesatnya penduduk di sana, hingga Nabi Syam'un tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Syam'un terus menentang penguasa pada itu bernama Raja Israel. Nabi Syam'un Ghazi selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir, dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya. Hingga akhirnya, Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Syam'un. Keperkasaan Nabi Syam'un ini ternyata membuat iri hati Raja Israel. Kemudian sang penguasa pun membuat sayembara ke seluruh pelosok negeri. Siapa saja yang bisa menangkap dan membunuh Nabi Syam'un akan diberi hadiah berupa harta dalam jumlah besar. Para penasihat raja juga membuat plot licik dengan menawarkan harta benda dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un tanpa sepengetahuan suaminya. Wanita itu pun tergiur dan tergoda dengan penawaran itu. Wanita itu pun setuju untuk ikut dalam pemufakatan jahat ini. Pada suatu malam, mereka pun menyusun rencana. Kami akan memberikan kepadamu seutas tali yang amat kuat. Ikatlah tangan dan kaki suamimu. Ketika ia tertidur, kalau sudah terikat, biar kami Daja yang bertindak untuk membunuhnya, kata seorang prajurit suruhan raja kepada istri Nabi Syam'un. Mula-mula istri Syam'un gagal mewujudkan rencana itu, karena ia ketiduran. Betapa tidak, Nabi Syam'un ini gemar mengerjakan ibadah malam sehingga wanita licik ini tak kuasa menahan kantuk hingga subuh menjelang. Karena selalu tidak berhasil, beberapa hari kemudian perempuan ini melapor kepada orang-orang suruhan raja. Bagaimanapun itu mereka memakluminya dan menyarankan untuk mengikat Nabi Syam'un ketika beliau sedang tidur siang saja. Keesokan siangnya, rencana itu dijalankan dan berhasil. Kedua kaki dan tangan Nabi Syam'un pun terikat kencang ketika tertidur. Tatkala bangun dan ingin mendirikan sholat, Syam'un terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" tanya sang Nabi kepada istrinya. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun seperti yang kemarin, Nabi Syam'un pun bisa melepaskan kekangan tali pada kaki dan tangannya dengan sangat mudah. Nabi pun berdiri dan segera ia menuju tempat peribadatan untuk beribadah. Di keesokan harinya, diam-diam istri Nabi Syam'un menemui lagi para prajurit itu untuk memberitahukan kegagalannya. Kali ini, mereka memberikannya rantai besi untuk mengikat sang Nabi. Hari terus berganti, istri Nabi Syam'un pun berhasil mengikat kedua kaki dan tangan suaminya dengan rantai pemberi para prajurit istana. "Wahai istriku, siapakah yang mengikat kali ini?" tanya Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidurnya. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun seperti yang kemarin, Nabi Syam'un pun bisa memutuskan rantai tersebut. Usai menggumamkan doa, istri Nabi Syam'un pun pantang menyerah. Wanita itu lalu merayu-rayu sang suami agar mau membocorkan rahasia di balik kekuatan tubuhnya tersebut. Akhirnya, Nabi Syam'un bercerita bahwa sebenarnya ada titik kelemahan yang dimilikinya. "Aku punya rambut panjang ini," ketahuilah. "Tidak ada satupun yang mampu mengalahkanku kecuali rambut ini," jelas dia. Nah, keesokan harinya, saat Syam'un tertidur pulas di waktu siang, istrinya itu menggunting 4 juntai dari rambut sang suami. Kemudian wanita itu mengikat masing-masing tangan dan kaki sang Nabi dengan tiap juntai rambut tadi. Akhirnya, Nabi Syam'un pun terbangun. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati dirinya lagi-lagi dalam keadaan terikat. Namun kali ini berbeda. Ia terkejut karena rambut panjangnya terpotong dan mengikat kedua tangan dan kakinya. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" tanya sang Nabi kebingungan. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Nabi Syam'un pun dengan sekuat tenaga melepaskan ikatan itu. Namun ikatan rambut itu membuat Nabi Syam'un makin lemas dan enggah bertenaga. Istri Nabi Syam'un pun keluar rumah dan memanggil prajurit utusan raja. Para prajurit yang masuk rumah tertawa terbahak-bahak menyaksikan Nabi Syam'un yang terikat oleh rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, istri Nabi Syam'un dan prajurit pun mengabarkan kepada Raja Israel.
Kemudian dibawalah tubuh Nabi Syam'un yang masih terikat menuju istana menghadap sang raja. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Ia dipukul, dicambuk, dilempar batu, matanya dibutakan, tangan dan kakinya mau dipotong. Siksaannya begitu luar biasa dilakukan oleh sang raja kepada Nabi Syam'un. Meski tiap hari beliau mengalami siksaan, namun tak membuat beliau gentar untuk mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam penjara, beliau selalu berzikir menyebut nama Allah. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan menemui Nabi Syam'un, lalu bertanya, "Apa yang engkau inginkan, Nabiullah?" Nabi Syam'un menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun, termasuk istri saya, dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan, hingga bisa menggerakkan piang istana ini." Seketika itu juga, kekuatan Nabi Syam'un dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau bisa menghancurkan piang dan merobohkan istana. Dengan kekuatannya, Nabi Syam'un memukul dan mendorong piang-piang istana hingga kehancuran dan roboh. Reruntuhan istana pun roboh dan menjatuhi para penduduk sang raja Israel dan bahkan istrinya sendiri. Semua orang di sana meninggal dalam keadaan tertimpa oleh reruntuhan puing-puing istana, dan hanya Nabi Syam'un saja yang masih hidup. Nabi Syam'un pun kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Syam'un telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang terharu dan meneteskan air mata sebab kekuatan dan keimanan Nabi Syam'un Ghazi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Lalu bertanyalah salah satu sahabat, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya berpuasa serta berjihad. Seangkatan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah seperti itu." Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak. Di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Rasulullah kemudian bersabda, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam." Dalam kitab Kisah Skul Anbiya atau kisah-kisah para nabi, dikisahkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam terlihat tersenyum-senyum sendiri, yang menyebabkan para sahabatnya penasaran. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Tapi ada salah satu nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab." Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kisah dari Nabi Syam'un yang memiliki kekuatan super namun tidak memiliki pengikut sama sekali. Gimana? Seru kan mendengar kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi? Selain seru, banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Yang pertama, menjadi manusia yang tangguh. Keperkasaan Nabi Syam'un alaihi salam memang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Namun ketangguhan beliau bisa kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai khalifah, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, tentangan, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian melebihi kekuatan hambanya.
Ketika kita diuji, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Jadi senanglah dengan ujian dan cobaan karena akan membawa kita menuju level lebih tinggi. Yang kedua, menjadi manusia yang taat, meskipun harus berperang terus-menerus melawan kebatilan. Nabi Syamun tidak pernah meninggalkan ibadah. Beliau menjalankan segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Demikian halnya diri kita yang wajib senantiasa menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang bertakwa. Kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, selalu diucapkan oleh Nabi Syamun ketika berdakwah. Sebagai umat muslim, maka ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu terus ditingkatkan. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, berpasrah setotal-totalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rizki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.